Bismillah. Halo, ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai rangkaian listrik, terutama mengenai analisis node sumber AC. Di sini contohnya kita lihat ini ada soal diminta untuk menghitung tegangan V di 4 ohm ya dengan analisis node. Sumbernya ini masih satu ya, jadi sumber arus 10 cos 8T, satuannya ampere. Nah, kalau kita lihat, ini analisis node tidak ada sumber tegangan ya, artinya bukan super node. Jadi ini analisis node yang tipe biasa ya, yang bukan super node. Pertama kita tentukan dulu ya, dari sumber ini 10 cos 8T, itu kecepatan sudutnya omeganya adalah 8 ini ya. Jadi 10 cos 8T, 10 itu nilai amplitudanya, 8 ini omega T, berarti nilai omeganya 8 ya. 8 radian per sekon. Lalu kita lihat di sini hanya ada induktor ya, tidak ada kapasitor. Jadi ini kita hapus saja yang ZC ya, impedansi di kapasitor. Nah, untuk ZL atau impedansi di induktor, itu dari rumus ini kita dapatkan J dikali omega L ya. Omeganya 8, lalu L-nya adalah 1 Henry. Ya. Maka kita dapatkan sebesar 8J, satuannya ohm ya. Ini nilai impedansi ya. Impedansi di induktor sebesar 8J ohm. Nah, lalu gambar ini kita ubah ya ke dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini. Jadi untuk nilai resistor ada 2 ohm dan 4 ohm, ini nilainya real ya, jadi biarkan saja. Kemudian induktor tadi kita sudah dapatkan 8J. Nah, makanya di sini induktornya kita tuliskan 8J ya. Kita tuliskan dulu ini 8J. Kita perbesar hurufnya ya supaya lebih kelihatan. Nah, lalu untuk di sumber ya, ini tadi sumbernya adalah 10 cos 8T. Karena sumbernya hanya ada satu, maka dia yang digunakan sebagai acuan ya, tidak ada pilihan lain gitu. Jadi ini kita tuliskan saja nanti dalam bentuk 10 sudut 0, karena ini tidak ada fasanya ya. Jadi tidak ada misalkan dalam bentuk 10 cos 8T plus minus theta. Bisa saja plus 30 derajat atau 90 derajat. Nah, jadi kalau ada sudutnya maka itu sebagai theta ya. Ini sudutnya 0, maka kita tuliskan 10 sudut 0. Ya. Jadi kita tuliskan dulu ya. Sumbernya itu ke dalam bentuk ini 10 sudut 0 ya. Kita perbesar dulu tulisannya ya. Nah, ini tadi diminta menggunakan analisis node ya. Maka kita harus tentukan dulu ground ya, misalkan biasanya di bawah ya. Jadi kita gambarkan groundnya dulu. Misalkan di bawah sini ya. Ini sebagai ground.
Lalu kita tentukan ada not lain tidak selain di sini ya. Jadi di bawah ini sudah kita gunakan sebagai ground notnya ya. Lalu di atas ya. Ini ada not sendiri ya di sini ya. Lalu di sini ini juga ada not sendiri, tapi antara 8J dan 4 ohm ini kan seri. Jadi kita tidak perlu permisalkan not di sini ya. Langsung nanti kita gabung saja seri antara 8J dan 4 ohm. Jadi kita cukup permisalkan satu variabel di not yang atas sebelah kiri sini ya. Jadi kita tuliskan misalkan di atas ini adalah VA ya. Kita perbesar dulu ya tulisannya. Nah, di atas itu adalah VA ya. Nah, maka kita akan melihat di titik atau not VA ini ada berapa arus yang keluar masuk ke sana ya. Jadi ini ada 3 cabang ya. Ada yang 10 sudut 0 ini arusnya nanti masuk. Lalu di 2 ohm dan 8J ini belum ada arah arusnya, kita gambarkan saja ya. Kita gambarkan misalkan ini arahnya ke bawah ya. Keluar ya. Ini sebentar kita pertebal dulu ya. Kita pertebal dulu. Ya, warnanya kita ambil yang hitam saja ya. Kemudian oke, sudah ya, ini keluar ya. Di 2 ohm ini keluar. Kemudian di 8J sama ya. Kita buat keluar juga. Arahnya ke kanan ya. Nah, kita ambil warna hitam. Lalu kita pertebal juga ya. Lalu kita beri nama bebas ya. Misalkan di 2 ohm ini adalah IA ya, misalkan IA. Kita perbesar dulu tulisannya. Lalu di yang sebelah atas ya, di 8J itu IB ya, misalkan ya, ini IB ya. Kita perbesar dulu tulisannya biar lebih jelas. Ya. Jadi yang di 2 ohm itu adalah IA. Lalu yang di 8J itu adalah IB ya. Sama-sama keluar meninggalkan not VA atau titik VA. Maka di sini nanti bisa kita tuliskan persamaan di not VA ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Yang masuk yaitu ini 10 sudut 0. Misalkan kita tuliskan minus 10 sudut 0 ya. Jadi kalau masuk kita anggap negatif ya. Nanti yang keluar berarti positif ya, harus dibalik.
tandanya ya, plus yang satu minus, yang satu plus atau sebaliknya. Nah, ini 10 sudut 0 masuk berarti negatif. Lalu IA ini keluar ya, keluar dari node VA, meninggalkan node VA menuju ke ground, ke bawah ya, berarti positif IA. Lalu plus IB ini juga keluar meninggalkan node VA, ke kanan lalu ke bawah menuju ke ground ya. Ini IB kan sama dengan 0 ya. Sigma I ya, total arus yang keluar masuk di node VA. Nah, lalu ini kita copy dulu. Nah, IA kita definisikan. Kita ganti IA itu apa sih? IA itu arus di 2 ohm ya, ke bawah arahnya ya. I itu adalah V per R ya. Per R berarti per R-nya berapa? 2 ohm ya. Jadi dibagi 2. Lalu V-nya ya, ini kan V per R ya. V-nya ini kita lihat arusnya dari atas, dari node VA menuju ke bawah, menuju ke ground. Berarti node VA ini tegangannya lebih tinggi dari yang bawah, yang ground ya. Maka ini VA dikurangi 0. Dikurangi ground 0 ya, 0 volt. Dari VA akan menuju ke ground, maka VA dikurangi 0 per 2. Lalu IB ini juga sama, V per R ya. R-nya apa? Kalau R itu kan real ya, pasti resistor. Di sini maksudnya adalah impedansi, karena ini sumber AC pasti biasanya impedansinya kompleks ya. Ada induktor di sini, maka kita sebut bukan R lagi tapi Z ya. Z-nya itu adalah seri antara 8J dan 4 ohm. Maka bisa kita tuliskan ini 4 plus 8J ya. Impedansinya ya, jadi V per Z ya. IB itu adalah V per Z ya. Z-nya, impedansinya itu 4 plus 8J. Lalu V-nya dari VA akan menuju ke ground. Ya, ini berarti ini juga VA dikurangi 0 ya. Nah, di sini tinggal kita olah saja. Kita copy dulu. Ini sudut 0 itu langsung bisa kita tuliskan min 10 ya. Jadi kalau sudut 0 itu pasti rektangularnya, ini kan bentuk polar ya, min 10 sudut 0. Rektangularnya pasti real ya. Jadi min 10 saja. Lalu min 10 ini pindah ke kanan jadi positif ya. Jadi ini bisa kita tuliskan atau kita copy dulu lah. Ini pindah ke kanan ya. Jadi positif ya. Pindah ke kanan dulu jadi positif. Lalu VA dikurangi 0 tetap VA ya. Jadi ini kita tuliskan VA. Ini juga VA. Nah, gini. Nah, ini kan ada dua penyebut ya, VA per 2. VA per 2 ditambah VA per 4 plus 8J. Nah, ini VA-nya bisa keluar ya, kita keluarkan VA-nya. Jadi, kita copy dulu ya. VA-nya kita keluarkan, kita hapus dulu ya. Nah, gini. Berarti ini 1 per 2 ya. Sama 1 per... Nah, gini ya. Baru dikali dengan VA. Nah, ini VA.
Nah, setelah itu ya, ini yang di sebelah kanan 10 sudut 0 ini sudut nolnya kita abaikan ya, jadi langsung nilai real saja 10 ya. Jadi 10 cos 0 ya, cos 0 1. Komponen imajinernya 10 sin 0 ya, jadi hilang gitu. Nah, sekarang ini tinggal kita olah ya. Karena ini pembagian, nah, maka ya ini kan 1/4 plus 8J. Kita ubah ke bentuk polar dulu ya. Jadi ini kita copy dulu ya. Nah, si 4 plus 8J ini ya, kita akan ubah ke dalam bentuk polar ya. Ini kan masih rektangular. Karena kita akan melakukan operasi pembagian 1 dibagi 4 plus 8J. Maka 4 plus 8J perlu kita ubah ke bentuk polar. Nah, ini ada note di bawah sini ya. Dari bentuk rektangular mau diubah ke bentuk polar. Ke bentuk R plus theta. Nah, jadi ini itu kita akan ubah menjadi bentuk. Nah, begini ya. Cuman sudutnya berapa ya. Lalu R-nya berapa. Nah, R-nya ini kita dapatkan dari akar A kuadrat plus B kuadrat. A-nya adalah 4 yang real ya. B-nya adalah 8 yang imajiner ya. Kita hitung dulu pakai kalkulator, jadi 4 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat ya. Lalu diakar. Lalu diakar ya, sebentar. Ya, ketemunya 8,94 ya. Kita tuliskan dulu di sini 8,94. Lalu sudutnya adalah di sini ya, theta adalah tangan inverse B per A. B-nya itu 8 ya, yang imajiner, per A hanya 4 ya. 8 bagi 4, 2 ya. Berarti tangan inverse 2. Kita hitung dulu. 2 ya. 8 dibagi 4 kan 2. 2 lalu di tangan inverse. Ketemunya adalah 63,43 ya. 63,4 lah ya. Jadi kita tuliskan di sini 63,4. Ya. Lalu ya ini kita copy dulu ya. Kita copy dulu. Ya, ini nanti kita ubah ya. Jadi karena pembagian ini berarti kan 1 dibagi 8,94 ya. Itu ketemunya berapa? Nanti sudutnya 0 dikurangi 63,4 ya. Karena 1 ini dia adalah sudut 0 ya. Jadi 1 sudut 0 ya, kita tuliskan dulu biar jelas ya. Jadi 1 ini adalah 1 sudut 0 ya.
Jadi 1 sudut 0 akan dibagi dengan 8,94 sudut 63,4 ya. Nah, karena pembagian ya, ini nilai R-nya berarti nilai R-nya 1 dibagi 8,94. Nanti nilai tetanya 0 dikurangi 63,4 ya. Kita copy dulu. Jadi ini adalah R-nya itu 1 dibagi 8,94. Dibagi 8,94. Sudutnya ya itu 0 dikurangi 63,4. Ya. Nah, lalu yang ini kita hapus ya. Ya. Jadi kalau pembagian ya itu pembagian bilangan polar gitu ya, bentuk polar 1 dibagi 8,94 itu R-nya. Lalu fasanya tetanya tinggal dikurangi saja ya. Jadi ini 0 dikurangi 63,4. Nah, lalu ini kita copy lagi. Jadi ini 0 dikurangi 63,4 ya, minus 63,4 ya. Lalu 1 dibagi 8,94 ya, kita hitung dulu pakai kalkulator. 1 dibagi 8,94. 0,11 ya. 0,11. Jadi ini kita tuliskan 0,11. Nah, ini kan akan ditambah dengan setengah ya. Kalau penjumlahan sama pengurangan kita balikkan lagi ke rektangular lagi ya. Jadi memang ini kita harus bolak-balik ya. Kalau pembagian perkalian itu pakai polar, tapi kalau penjumlahan pengurangan harus pakai rektangular ya. Nah, ini kita tuliskan dulu. Berarti ini setengah ya. 0,11 kali cos min 63,4 derajat itu nilai realnya ya. Jadi kita tuliskan dulu ya. Kita pakai not yang atas ini ya, dari bentuk polar akan diubah ke bentuk rektangular. Jadi A plus JB, A-nya itu yang real R cos theta, berarti 0,11 dikali cos 63,4. Kita cari dulu cos 63,4, jadi 63,4. Ini nilai cosnya ya, cos 63,4. Cos dari negatif sudut negatif tetap positif ya, lalu dikali 0,11. Ya, ketemunya adalah 0,05 ya. Jadi di sini 0,05. Tinggal yang imajinernya ya, plus J berapa ini? Jadi minus ya, karena ini sin min 63, sinus dari sudut negatif itu minus ya. Jadi ini minus J. Ya, kita cari dulu ini. Jadi 63,4 ya. Kita cari sinusnya. Ya, kemudian kita kalikan dengan
0,11. Ketemunya adalah 0,1 ya. 0,1. Jadi men J 0,1 ya. Ini 0,1 ya. Kita cek ulang untuk yang kosnya ya sebentar. 63,4. Ya, jadi 63,4. Kita cari kosnya ya. Dikali 0,11. Ya betul ya, 0,05 ya. Jadi 0,05. Oke. Jadi ketemunya 0,05 dikurangi 0,1 J ya. Lalu ini kita hitung lagi ya. Ini tinggal ditambah saja, berarti 0,5 sama 0,05, 0,55 ya. Nah ini 0,55. Dikurangi ya. Nah gini. Jadi VA dikali 0,55 dikurangi 0,1 J. Nah, sekarang berarti VA itu sama dengan ya. Berarti ya 10 dibagi dengan, jadi ini yang di dalam kurung ini pindah ke kanan jadi di bawah ya, jadi pembagi gitu. Nah, ini kita beroperasi dalam bentuk pembagian ya harus diubah lagi ke bentuk polar lagi ya. Pelan-pelan saja ya. Kita tambahkan dulu. Ya. Ini kita copy ya. Nah, di sini. Ya. 10 ini itu adalah bisa kita tuliskan dia 10 sudut 0 ya. Jadi 10 sudut 0 ya. Lalu dibagi dengan, nah ini berarti harus kita ubah ke bentuk polar ya, sebentar. Berarti ini akar dari 0,55 kuadrat plus 0,1 kuadrat ya, R-nya ya. Kita hitung dulu pakai kalkulator. Jadi 0,55 dikuadratkan ya. Lalu ditambah dengan minus 0,1 kuadrat tetap positif ya. Kita ambil saja langsung 0,1 dikuadratkan ya. 0,55 kuadrat ditambah 0,1 dikuadratkan lalu di akar ya. Di akar. Ketemunya adalah 0,6 ya. 0,56 lah ya.
0,56. Jadi kita tuliskan dulu ini di sini ya. R-nya ketemunya 0,56 ya. Lalu sudutnya ya. Sudutnya kita hitung dulu tangen inverse ya. Jadi tangen inverse dari B per A berarti min 0,1 dibagi 0,55 ya. Jadi sebentar. 0,1 ya dibagi minus 0,55 ya, biar ketemunya minus 0,55. Sebentar, kita ulang lagi. Jadi 0,1 dibagi ya 0,1 dibagi 0,55. 0,18 ya ketemunya. Lalu di tangan inverse ya, tangan inverse 0,18. Kita tuliskan dulu minus 0,18 di tangan inverse ya. Ya, tangan inverse 0,18. Tapi minus ya. Sebentar. Jadi 0,18 supaya minus 0,82 ya, 0,82 dikurangi 1. Oke, sebentar. 0,82 kalau kita kurangi dengan 1 ya, lalu kita tangan inverse. Nah, ketemunya adalah minus 10,2 ya, minus 10,2. Jadi sudutnya ini ketemunya minus 10,2. Minus 10,2. Nah, maka VA ya ketemunya itu adalah 10 dibagi 0,56 ya. Langsung dihitung 10 dibagi 0,56 ya. Jadi 10 dibagi 0,56. 0,56. Ke 17,86 ya. Berarti ini 17,86. Sudutnya 0 dikurangi min 10. Berarti jadi plus ya. Jadi positif
10,2. Ya. 0 ya, karena dibagi ini berarti 0 dikurangi min 10,2 berarti jadi positif 10,2. Nah, ini nilai VA-nya sudah ketemu nih ya. Lalu kita kembali lagi ke soal yang ditanya itu adalah tegangan di 4 ohm ya. Maka kita harus tahu arusnya dulu. Arus yang lewat di sini ya, lewat di 4 ohm itu adalah VA dikurangi 0 dibagi dengan 4 plus 8J tadi ya. Ini perhitungannya agak rigid memang ya. Jadi IB lah ini, IB yang akan mengalir menuju ke 4 ohm ya. Jadi ini ya IB ya dikali 4 ya V-nya. Jadi kita harus mencari IB dulu berarti ya. Oke, jadi IB definisinya apa tadi? Jadi IB itu yang di sini ya. Nah, ini nih. Nah, ini. Jadi IB itu adalah, nah ini. Jadi kita hitung dulu ini ya. Maka IB akan sama dengan VA-nya berapa? Ya ini ya. Masukkan dulu. Dibagi dengan 4 plus 8J ya. 4 plus 8J kan tadi kita punya ya di sini ya. Nah ini ya. 4 plus 8J itu bentuk polarnya itu. Nah ini. Kita ambil saja langsung ya. Nah. Berarti ini IB ya. Itu akan sama dengan 7. Kita hitung 17,86 ya. Jadi 17,86 dibagi dengan 8,94. Ketemunya adalah 1,992 lah ya. Persis 2. Lalu sudutnya itu ya dikurangi ya. 10,2 dikurangi dengan 63,4. Jadi kita hitung dulu pakai kalkulator. Jadi 10,2 dikurangi dengan 63,4 ya. 63,4. 10,2 dikurangi dengan 63,4. Ketemunya minus 53,2. Minus 53,2. Ya sudah, ini dalam bentuk satuannya apa? Satuannya ampere ya. Kalau yang ini satuannya volt ya. Jadi kita boleh menjawab dalam bentuk polar juga ya. Jadi nggak masalah. Jadi VA ini ketemunya 17,86 sudut 10,2, satuannya volt. IB-nya 2 sudut min 53,2 derajat ya, satuannya ampere. Maka tadi yang ditanya adalah V ya. Jadi V itu adalah tegangan di 4 ohm. Tadi IB-nya yang mengalir di 4 ohm udah kita dapat. Tinggal dikalikan dengan 4 ohm ya. Maka jadi V-nya itu adalah IB
tinggal dikalikan dengan 4 ya. Maka V sama dengan IB-nya berapa? Nah ini. Nah ini dikali 4. Kali 4 sudut 0 lah ya, sama aja. Jadi dikali 4 sudut 0, maka ketemunya V adalah 4 kali 2, 8 ya. Sudutnya ini men 53,2 tambah yang 4 ini sudut 0. Berarti tetap dia sendiri ya. Jadi men 53,2 derajat ya, ditambah dengan sudut 0. Berarti tetap dia sendiri. Nah, kita kembalikan lagi ke bentuk awal. Jadi itu adalah dalam bentuk cos 8T ya. Jadi sumbernya ini tadi sebagai acuan dalam bentuk cos 8T. Jadi ini ketemunya adalah 8 cos 8T ya, dikurangi. Jadi ada tetanya, ada fasanya ini ya. Nah, satuannya itu adalah volt ya. Satuannya volt. Perhatikan 8T ini dia dalam bentuk radian ya, karena omega itu satuannya radian per sekon. Kalau dikali T dalam detik atau sekon berarti radian ketemunya. Sedangkan yang sini adalah dalam bentuk derajat. Nanti kalau ingin plot gambar berarti harus disamakan dulu. Mau pakai derajat atau radian, salah satu saja ya. Nah, demikian pembahasan kali ini. Jika memang ini kontennya bermanfaat, minta supportnya untuk di-subscribe ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Oh ya, jangan lupa ini rangkaian ini ya kita ambil dari referensi nomor 1, yaitu dari buku rangkaian listrik Bapak Ramdhani. Oke, terima kasih.